Mari adik-adik, kasih undang kita semua untuk fokus menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari katakan, Oh God, oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Mari angkat tanganmu adik-adik. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Katakan sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before, sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship you, Lord. I worship your holy name. Berikan kami untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bagi gerakannya semuanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ulang sekali lagi ya. Senyum mana adik-adik? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
adik-adik, kita mau memulai firman Tuhan. Kita angkat lagu Roh Kudus yang manis. Kita siapkan hati kita, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan, mari kasih undang kita semua untuk berdoa. Siapkan hati kita dan telinga kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ikutin Kak Sisi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk manis mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, biar boleh bekerja dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Duduk manis, lipat tangannya, dan tutup mulutnya. Cerita hari ini tentang Nuh selamat dalam bahtera. Kejadian pasal 6 sampai pasal 8. Alkitab menceritakan pada kita tentang seorang bapak yang bernama Nuh. Dan Nuh mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh dan keluarganya mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Tetapi orang-orang di sekitar Nuh, mereka tidak taat pada Tuhan. Mereka senang berbuat jahat dan memikirkan yang jahat. Mereka berbuat sesuka hati mereka. Mereka mencuri milik teman, mereka berbohong, mereka berantem, mereka saling memukul, mereka tidak mengasihi Tuhan. Dan hal ini menyedihkan hati Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Adik-adik, tetangga-tetangga Nabi Nuh sangat terkejut melihat Nabi Nuh sibuk membuat bahtera. "Kalian sedang membuat apa?" tanya mereka. Kami sedang membuat bahtera." "Untuk apa bahtera itu?" "Tuhan akan mengirimkan banjir yang sangat besar," jawab Nuh. "Dan Tuhan menyuruh kami membuat bahtera supaya selamat." "Hah? Banjir besar? Mana mungkin? Lihat, langit begitu cerah," ejek tetangga-tetangga Nuh. Tetangga-tetangga itu tertawa. Hahaha. Mereka tidak percaya bahwa Allah akan mengirim banjir besar. Mereka hanya mengejek-ngejek Nuh dan keluarganya. Mereka tidak mau merubah kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi Nabi Nuh terus mengingatkan mereka. Dia mengingatkan tetangga-tetangganya tentang banjir besar. Sampai bahtera selesai, mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. "Tidak akan pernah ada banjir," kata mereka. Dan mereka terus mengejek Nabi Nuh. Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan,
Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, Nabi Nuh sangat mengasihi Tuhan. Nabi Nuh percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan banjir yang sangat besar. Tetapi
Tapi Nuh juga taat untuk membangun bahtera yang sangat besar. Sehingga Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari bahaya banjir. Adik-adik, Tuhan membuat sebuah pelangi. Nah, ini adalah gambar pelangi. Tuhan membuat pelangi yang sangat indah. Pernahkah adik-adik melihat pelangi setelah hujan besar? Apakah arti daripada pelangi? Adik-adik, arti daripada pelangi adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak lagi mengirimkan banjir yang besar. Tuhan memelihara kita. Waktunya untuk kuis Alkitab. Pertanyaan yang pertama untuk kelas besar. Apa janji Tuhan dengan adanya pelangi? Sekali lagi pertanyaan untuk kelas besar. Apa janji Tuhan dengan adanya pelangi? Pertanyaan yang kedua untuk kelas kecil. Berapa banyak anggota keluarga Nabi Nuh? Sekali lagi pertanyaan untuk kelas kecil. Berapa banyak anggota keluarga Nabi Nuh? Jawaban adik-adik bisa direkam melalui video, lalu dikirim ke WhatsApp Kak Sisi atau Ibu Gembala. Ditunggu ya adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 7. Sekali lagi, ayat hafalan kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 7. Nah, adik-adik ikutin gerakan kakak Sisi ya. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Shalom adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam offering, yaitu pemberian persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat yang indah ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami memberi dengan sukacita. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik adik-adik, persembahan adik-adik dapat dikirim ke bendahara sekolah minggu, yaitu Tuhan memberkati setiap persembahan adik-adik. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih untuk sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tiba saatnya Kak ingin menyampaikan pengumuman. Kak untuk mau mengingatkan adik-adik untuk minggu depan ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online seperti sekarang.
sekarang. Jadi jangan lupa minggu depan bangun pagi, sarapan, mandi dulu, pakai baju rapi, siapin outfit, siapkan sendiri kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Juga Kak Eca ingin adik-adik tetap semangat menjalani sekolah online-nya, rajin belajar, rajin makan yang bergizi, makanan yang sehat, tetap mengikuti aturan pemerintah yaitu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan sudah diberikan dan kirim ke Kak Sisi. Oke, ditunggu ya adik